saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu tentang pendahuluan. Manajemen lintas budaya adalah proses mengelola perbedaan, nilai, norma, dan perilaku individu atau kelompok yang berasal dari berbagai latar belakang dalam suatu organisasi. Dalam konteks globalisasi, pemahaman terhadap keberagaman budaya menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Manajer lintas budaya perlu memiliki kompetensi dalam memahami perbedaan budaya, mengelola konflik, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Dengan manajemen lintas budaya yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, memperkuat daya saing global, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan mitra internasional. Selanjutnya, konsep dasar MSDM lintas budaya. Manajemen lintas budaya bertujuan untuk mengelola perbedaan budaya dalam organisasi agar tercipta sinergi dan efektivitas kerja. Beberapa konsep dasarnya meliputi yang pertama ada dimensi budaya. Dimensi budaya merujuk pada berbagai aspek yang membedakan budaya satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kesadaran budaya atau cultural awareness. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami perbedaan budaya dalam lingkungan kerja. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi budaya atau cultural competence. Kompetensi budaya mencangkup kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja secara efektif dengan individu dari budaya yang berbeda. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses bertukar informasi di antara individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya melibatkan penyelesaian konflik atau mencapai kesepakatan di antara individu yang berbeda. Selanjutnya, pengelolaan konflik budaya. Pengelolaan konflik budaya bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya. Saya akan membacakan materi tentang peran budaya dalam organisasi multinasional. Yang pertama itu membentuk gaya kepemimpinan dan pola manajemen. Budaya mempengaruhi pola kepemimpinan dan pola manajemen dalam organisasi multinasional. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan interaksi kolaborasi. Dengan memahami perbedaan budaya, perusahaan dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan kolaborasi yang produktif di antara karyawan dari berbagai latar belakang budaya. Yang terakhir, mendorong inovasi melalui keberagaman. Organisasi multinasional yang mampu mengelola keberagaman budaya dengan baik dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih kompetitif dan relevan di pasar global. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma budaya. Setiap budaya memiliki norma, nilai, dan harapan yang unik. Hal ini dapat mempengaruhi komunikasi, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, kesulitan komunikasi lintas budaya. Hambatan bahasa, gaya komunikasi, dan interpretasi nonverbal dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, manajemen konflik budaya. Menangani konflik ini membutuhkan pemahaman budaya yang mendalam dan pendekatan yang inklusif. Yang keempat, perekrutan dan retensi bagi karyawan. Menemukan dan mempertahankan individu yang memiliki keterampilan dalam bekerja dalam lingkungan multikultural adalah tantangan. Yang kelima, penyesuaian bagi expatriate. Expatriate sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, hal ini mencakup memahami norma kerja setempat hingga kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas materi strategi manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Yang pertama itu ada pelatihan lintas budaya, yaitu program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang perbedaan budaya, keterampilan komunikasi, dan manajemen konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar, workshop, dan program mentoring. Yang kedua itu ada rekrutmen inklusif, yaitu mengadaptasi proses rekrutmen untuk menarik kandidat dari berbagai latar belakang budaya dan memastikan keberagaman dalam tim. Yang ketiga itu ada komunikasi efektif,
yaitu membangun saluran komunikasi yang mendukung dialog terbuka dan mengurangi kesalahpahaman melalui pelatihan komunikasi lintas budaya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kepemimpinan dan motivasi lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu motivasi lintas budaya. Motivasi lintas budaya merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk memotivasi individu dari berbagai latar belakang budaya. Apa yang memotivasi seseorang dalam satu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain. Pentingnya motivasi. Motivasi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan loyalitas anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman dan inklusi dalam manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Yang pertama, inklusi manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Inklusi dalam manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM lintas budaya adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang inklusif dan menerima keberagaman budaya. Manajemen sumber daya lintas budaya merupakan pendekatan yang melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Inklusi dalam dicapai dengan beberapa bagian. Yang pertama, membangun keterampilan komunikasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan negosiasi. Yang ketiga, memahami perbedaan budaya. Yang keempat, menumbuhkan lingkungan kerja. Yang kelima, memastikan representasi yang beragam. Dan yang terakhir, membentuk kelompok sumber daya karyawan. Saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan keberagaman manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran budaya, memberikan pelatihan serta mengedukasi karyawan tentang bagaimana pentingnya toleransi dan norma yang berbeda. Yang kedua, membangun kebijakan inklusif, merancang serta menghargai keberagaman seperti fleksibilitas jam kerja, menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap perilaku diskriminasi. Yang ketiga, mendorong komunikasi efektif, menggunakan bahasa yang inklusif dalam komunikasi internal maupun eksternal, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi tim lintas budaya. Yang keempat, kepemimpinan sensitif budaya. Pemimpin harus bisa memahami perbedaan budaya dan mendorong kerja keras tim, memimpin dengan pendekatan empati dan menghormati nilai-nilai individu. Yang terakhir, mengelola konflik budaya, menciptakan penanganan konflik, serta mendorong dialog terbuka untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perbedaan budaya. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yaitu studi kasus. Studi kasus MSDM lintas budaya yang kami ambil yaitu Jakarta Center for Law Enforcement Corporation, yang dimana merupakan organisasi non-profit yang berfokus pada kerjasama dengan penegak hukum antara Indonesia dan Australia. Dalam menjalankan misinya, organisasi ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam manajemen sumber daya manusia lintas budaya. Mengingat para stafnya berasal dari latar belakang yang sangat beragam, termasuk perbedaan kewarganegaraan, agama, dan pendidikan. Keberagaman ini menciptakan dinamika unik yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mendukung tujuan strategis dalam organisasi. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4, bagian kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia lintas budaya bertujuan mengelola perbedaan nilai, norma, dan perilaku dalam organisasi yang beragam. Keberagaman budaya dapat mendorong kreativitas dan inovasi, tetapi juga memicu konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti kebijakan inklusif, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang peka budaya. Dengan pengelolaan yang tepat, keberagaman budaya dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi di era globalisasi.